Bapak Ibu seluruhnya, terima kasih kepada kita dan terima kasih kepada Tuhan karena kita semua dibimbing sehingga sampai di rumah doa ini, di rumah Pak Sialdagan, sekaligus pembahasan pendalaman kita suci pada bulan BKSN pada bulan ini. Untuk memulai dolikan kita bernyanyi. Yesuslah bersabda, tinggallah padaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan mendalami Sabda Allah sesuai dengan subtema yang keempat pada pertemuan keempat ini. Akan tetapi, sebelum kita lanjutkan pada pendalaman subtema yang keempat, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, coba mari kita dulu kembali mengingat pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, apa subtema pada pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Untuk mendalami subtema yang keempat ini, kita akan menimba inspirasi Sabda Allah yang terdapat pada kitab Judit bab 8 ayat 32 sampai 35 dan bab 13 ayat 18 sampai dengan 20. Oleh karena itu kepada kita seluruhnya, mari kita untuk membuka hati dan membuka pikiran dalam mengikuti ibadat kita pada malam hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, marilah kita mengundang kehadiran Roh Kudus dengan bernyanyi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadilah seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk berkumpul di tempat ini guna mendalami dan merenungkan sabda-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah sabda Allah yang menjadi sumber iman tertinggi bagi umat Kristen. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Inilah sabda Allah, sabda kehidupan yang menjadi pedoman bagi kita dalam hidup sehari-hari. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Inilah sabda Allah, sabda kehidupan yang mengajarkan kebenaran dan kasih kepada kita. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Bacaan dari kitab Judit bab 8 ayat 32 sampai 35 dan bab 13 ayat 18 sampai ayat 20. Sahut Judit kepada mereka, dengarkanlah aku ini. Aku hendak melakukan sesuatu yang turun-temurun akan kukisahkan kepada anak-anak bangsa kita. Sebab aku tidak mengatakan apa-apa kepadamu, hingga sudah terlaksana apa yang hendak kukatakan. Maka berkatalah Uzia dan para pemimpin kepada Yudit, selamat jalan, semoga Tuhan Allah melindungi engkau
untuk menghukum para musuh kita. Kemudian mereka keluar dari gubuk itu dan pergi ke tempat penjagaan masing-masing. Uzia pun berkata kepada Yudit, Allah yang Maha Tinggi memberkati engkau, hai anakku, lebih daripada semua perempuan di atas bumi. Ketika bangsa kita direndahkan, sebaliknya engkau telah mencegah keruntuhan kita dengan berlaku benar di hadapan Allah kita. Maka seluruh rakyat menyahut, amin, amin. Demikianlah sabda Tuhan. Baiklah Bapak Ibu seluruhnya, kita kembali akan mengulangi membaca nanti ayat genap oleh kaum ibu, ganjil oleh kaum bapak. Sahut Yudit kepada mereka, dengarkanlah aku ini. Aku hendak melakukan sesuatu yang turun-temurun akan dikisahkan kepada anak-anak bangsa kita. Sungguh kenangan akan kepercayaanmu tak pernah akan lenyap dari hati manusia yang selama-lamanya akan mengenakan kekuatan Allah. Kita sekarang waktunya untuk memahami daripada sabda Tuhan ini dengan sharing dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kita. Semua jawabnya itu adalah dari perikop sabda Allah yang tadi kita dengar. Pertanyaan pertama, siapakah tokoh utama dalam kutipan yang baru saja kita baca? Yudit. Bagaimana Pak Ibu? Ada lagi tokoh yang lain? Uzia. Yang kedua, apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh umat Allah di Betulia? Apa itu Pak? Bangsanya mau dihukum. Iya, bangsa Israel mau dihukum. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang dikatakan Yudit untuk meyakinkan Uzia dan para tua-tua Betulia dalam melaksanakan misinya? Selamat jalan. Semoga Tuhan Allah melindungi kau untuk menghukum para musuh kita. Aku hendak melakukan sesuatu yang turun-temurun akan dikisahkan kepada anak-anak bangsa kita. Nomor 4. Apakah para tua-tua Betulia memberikan restu kepada Yudit? Iya, diberi. Semoga Tuhan Allah melindungi engkau untuk menghukum para musuh kita. Pertanyaan yang kelima, apa peran Yudit bagi bangsa itu yang kelihatan dari dua Uzia? Allah yang Maha Tinggi, memberkatilah engkau, hai anakku, lebih daripada semua perempuan di atas bumi. Dan terpujilah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia telah membimbing engkau untuk menghancurkan kepala panglima para musuh kita. Yaitu bab 13 ayat 18. Iya. Jawabnya adalah tadi sudah kita utarakan semua. Yudit tidak menyayangkan hidupnya sendiri ketika bangsa itu direndahkan, dan Yudit mencegah keruntuhan bangsa itu dengan berlaku benar di hadapan Allah. Apa kira-kira pesan dari kisah Yudit dalam teks ini bagi kita? Kamu tetap dalam perjalanan. Dinamoti Tuhan tetap dalam perjalanan. Semoga Allah membuat ini menjadi keluhuran abadi. Iya. Pesan dari teks ini kepada kita adalah jika terjadi sesuatu cobaan, maka baiklah kita memohon Tuhan, mengandalkan Tuhan, meminta perlindungan kepada Tuhan, kiranya kita selalu akan diberkati. Kita sharingkan pada malam hari ini
Yang pertama, selain kisah Yudit ini, apakah kita mengetahui perempuan-perempuan yang berperan dalam kisah suci dan sejarah gereja? Siapa saja mereka? Elizabeth, ya, famili daripada Maria Bunda Yesus. Maria Magdalena. Teresa. Bunda Teresia. Nah, itulah para perempuan-perempuan yang berperan sebagian masih ya, yang kita tahu dalam kisah suci dan juga sejarah gereja. Nomor 2, apakah perempuan sudah berperan dalam ruang lingkungan gereja kita? Sudah kan? Sudah. Apa pengaruh peranan perempuan yang sudah dirasakan dalam lingkup gereja saat ini? Sudah dirasakan setiap minggu ataupun setiap tahun, walaupun sekali. Ibu-ibu ini sebagian ya, bukan semua, bisa menunjukkan kebolehannya melalui pujian Tuhan melalui khor. Iya. Pik tadi. dekorasi. Bukan dekorasi deh. Bisa kita rasakan sebagai peranan ibu di dalam gereja itu, bisa kita lihat secara nyata dikarenakan oleh para ibu-ibu lah gereja itu bisa seperti sekarang ini. Iya benar. Aku juga merasakan tuh. Menurut Anda, menurut kita, apa tantangan atau penyebab perempuan kurang bisa memberikan peranan dalam lingkup gereja? Berbeda itu amat tanah. Oh itu benar-benar oh si misi katanya. Alangkah situasi keadaan dengan kondisi dan waktu. Apa usul kita untuk meningkatkan peranan perempuan dalam gereja Katolik? Kamu habis berapat. Oh, boleh buka rapat. Perlu represi ngakai-ngakai. Mudah-mudahan itu bisa kita terapkan untuk Kristen ini dalam perkembangan hidup gereja kita. Kemudian para Bapak Ibu, rangkuman daripada pertemuan kita malam ini adalah Kitab Yudit adalah kisah bangsa Israel, adanya seorang pahlawan wanita Yahudi yang ketika pada masa itu bangsa Israel telah kembali dari pembuangan Babel. Nah, Yudit mencegah keutuhan bangsa Israel dengan berlaku benar di hadapan Allah, yaitu bab 13 ayat 20. Kemudian dewa kesetiaannya kepada hukum Musa. Karena kepercayaan tidak pernah lenyap, manusia akan mengenangkan kekuatan Allah selama-lamanya. Demikian juga kepada kita pada saat ini. Dalam persekutuan gereja kita sudah banyak para kaum ibu yang berperan, para perempuan yang berperan dalam perkembangan gereja. Akan tetapi mungkin masih banyak yang belum menyadari daripada peranan para perempuan, mungkin ada yang meremehkan. Tetapi juga masih banyak juga kaum ibu atau kaum perempuan yang belum melibatkan diri secara aktif dalam perkembangan gereja. Semoga dengan pertemuan ini kita semakin berani berperan aktif dalam kegiatan gereja. Bukan hanya kepada kaum ibu, tetapi kita seluruhnya semakin berani berperan aktif dalam kehidupan membangun gereja. Kini kami hendak menanggapi sabdamu melalui dua-dua pujian syukur dan permohonan yang akan kami sampaikan kepadamu. Ya Allah, kami bersyukur karena kehadiran kaum perempuan dalam persekutuan gereja. Semoga dengan berkat-Mu mereka semakin meningkatkan perannya dalam hidup menggereja. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sumber dari kehidupan kami mohon kepadamu, berkatilah seluruh keluarga di rumah ini. Demikianlah doa yang kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Sudilah kiranya Engkau mengabulkannya dengan perantara Kristus Tuhan kami. Marilah kita mempersatukan seluruh doa kita dengan bersama-sama mengucapkan
Doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga. Setelah pertemuan kita ini, maka kita nanti akan melaksanakan aksi nyata atau kontemplasi. Pada pertemuan pertama, pembahasan kitab suci itu kita menggunakan lectio divina. Ada 4 cara. Yang pertama, lectio adalah membaca. Kemudian meditatio yaitu berdoa, meditasi. Yang ketiga, oratio yaitu berdoa. Kemudian yang keempat adalah kontemplatio atau kontemplasi, yaitu mendekatkan diri kepada Allah melalui aksi nyata. Yang pertama adalah mengajak para ibu untuk ikut perkumpulan wanita dalam gereja seperti PIK, Wakeri, Kerahiman Ilahi, dan lain-lain. Para istri mengajak suami, ini kebalikannya ya. Para istri mengajak suami untuk ikut dalam kegiatan doa-doa lingkungan, ke gereja pada hari Minggu, ikut PAK, dan kegiatan gereja lainnya. Kami unjukkan, kami serahkan kebenaran dan kemerdekaan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau menyertai kami sepanjang kegiatan ini. Kami bersyukur karena melalui sabda-Mu, Engkau mengajari kami untuk menghargai peranan perempuan dalam persekutuan gereja-Mu. Semoga niat-niat yang sudah kami buat dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita selalu dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, pendalaman BKSN tahun 2023 telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi mewartakan sabda Allah. Amin.